Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua umat-umat Tuhan. Saya percaya bahwa kita hadir pada saat ini, mengikuti akan ibadah khotbah pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di atas dunia ini. Semuanya itu semua telah direncanakan oleh Tuhan. Apalagi yang berbau kerohanian. Saya yakin dan percaya rencana Tuhan telah mengumpulkan saudara dan saya pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi, mari saya bawa saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati kami. Dan kami percaya saat khotbah ini disampaikan, bukan kuat kuasa hamba-Mu ini, namun semua adalah kuat kuasa Roh Kudus telah menuntun hamba-Mu. Dan yang terlihat di hadapan kami hanyalah Yesus Kristus yang akan menjadi Juru Selamat dan kekuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Glow Up. Saudara tahu bahwa kalimat ini menjadi tren dan viral sampai pada saat ini. Ada yang mengatakan bahwa, wah luar biasa, glow up sekali wajahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, glow up ini adalah perubahan yang positif dalam penampilan atau kehidupan dari seseorang. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bersama-sama, dalam dunia ini, saat ini, banyak orang berbicara tentang glow up. Sebuah transformasi yang besar dalam kehidupan dari seseorang. Ya, dia berubah baik dari segi fisik, baik dari segi emosional, maupun dari segi ekonomi ataupun finansial. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, media sosial kita ini sangat luar biasa, penuh dengan kisah-kisah yang menarik. Salah satunya kisah tentang before dan after. Anda tahu bahwa before dan after adalah sebelum dan sesudah. Sebelumnya dia tidak lebih baik, tetapi saat ini dia menjadi lebih baik. Dahulu dia tidak percaya atau kurang percaya, namun pada saat ini saudaraku yang kasih, dia lebih percaya. Saudara-saudaraku yang kasih, dahulu dia tidak sukses, namun saat ini dia menjadi sukses. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita juga mengalami glow up di dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah ada perubahan yang nyata dalam iman kita? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mungkin dapat melihat diri kita. Kita mungkin dapat merasakan atau mendengar apa omongan orang di dalam kehidupan saya. Apakah saya tetap sama seperti yang dulu? Seperti kalau kita ketemu dengan seorang sahabat, dia katakan, wah kamu kayak seperti dulu, awet muda. Puji Tuhan kalau memang masih awet muda. Tetapi saudaraku yang kasih, ada hal yang mungkin dia tidak bisa terangkan atau dia tidak bisa sampaikan, nyatakan secara jujur. Saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani adalah bagian dari rencana Allah bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara boleh buka dalam 2 Korintus 3 ayat 18.
2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan Tuhan dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, sebuah pertanyaan yang boleh kita renungkan. Bagaimana saya dan saudara dapat mengalami glow up secara rohani, meninggalkan kehidupan yang lama dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa di dalam Yesus Kristus? Pertanyaan ini patut kita tanyakan di dalam hati kita. Apakah kita siap mengalami perubahan atau transformasi yang sejati? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat tema kita diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan yang merupakan ayat tema kita pada khotbah pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua umat-umat Tuhan pasti memiliki harapan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita pasti rindu memiliki harapan, dan saya yakin dan percaya sebagai orang Kristen kita juga bukan hanya berpikir atau merenungkan ataupun bersyukur bahwa kehidupan saya sudah dipenuhi dengan doa, atau kehidupan saya sudah dipenuhi dengan pujian, atau kehidupan saya sudah dipenuhi dengan perenungan firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya juga harus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Namun saudara-saudaraku yang kasih, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang tidak mencerminkan kedewasaan tersebut. Ketika seseorang baru mengenal Yesus Kristus, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mau menerima Engkau di dalam baptisan yang kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia baru memulaikan atau mempelajari akan firman Tuhan pada saat itu. Dia baru saja mau mengenal akan doa, dia baru saja mau belajar bagaimana kuasa doa itu akan berlaku dalam kehidupannya. Dan dia juga baru belajar bagaimana menjadi umat-umat Tuhan yang bersatu dalam komunitas umat-umat Tuhan yang ada di sekitarnya. Kita diharapkan, saudara, setelah kita lahir baru, setelah kita dibaptiskan, saudara-saudaraku yang kasih, kita diharapkan untuk bertumbuh, untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, saya ingat akan anak saya. Waktu karena dia besar juga di tangan saya. Memang ada ibunya, tetapi dia sangat dekat dengan saya, anak saya yang pertama. Saya melihat perubahan-perubahan yang luar biasa dari kehidupan anak saya. Dari semenjak dia baru lahir, dia belum bisa berbuat apa-apa, matanya dia belum bisa buka, sampai dia bisa membuka matanya, sampai dia juga baru bisa belajar untuk bagaimana mau makan, bagaimana caranya saya mau merangkak, bagaimana saya sebagai orang tua harus mengajarkan dia untuk berjalan, bagaimana saya sebagai orang tua mau mengajarkan dia agar supaya dia boleh jangan
sampai dia memegang sesuatu atau jangan sampai dia celaka. Saudara-saudara, ketika seseorang baru menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya lewat baptisan yang kudus, dia baru seperti bayi yang baru lahir. Memerlukan pertumbuhan rohani. Saudaraku yang kasih, sangat penting agar supaya kita boleh melihat atau kita boleh bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Itu bukan hanya pribadi kita juga. Ya. Kedewasaan rohani itu bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi kedewasaan rohani juga untuk penginjilan, untuk pelayanan, untuk supaya kita boleh melayani orang lain, untuk supaya kita boleh menjangkau orang lain. Untuk itu saudaraku yang kasih, gereja Tuhan sangat membutuhkan orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang tidak hanya hidup, tetapi juga orang hidup dalam Kristus, yang teguh imannya di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kolose pasal 2 ayat 6 dan sampai ayat yang merupakan ayat yang akan kita fokuskan pada saat ini. Dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, kita boleh menemukan prinsip dasar bagaimana untuk menjadi orang Kristen. How to be a Christian, saudara-saudaraku yang kasih. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita ada dua hal yang penting untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang pertama adalah hidup di dalam Kristus. Yang kedua adalah teguh dalam iman. Dan mari kita kaji lebih dalam. Mari kita lihat lebih dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, langkah yang pertama menuju kedewasaan rohani adalah kelahiran rohani. Jadi langkah yang pertama menuju kepada kedewasaan rohani adalah kelahiran rohani. Untuk itu kita perlu memperhatikan kelahiran kerohanian kita. Kapan saya dibaptiskan? Kapan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kapan saya mengambil tekad yang bulat untuk mengikuti Yesus? Mungkin pada waktu saya mengikuti Yesus ada banyak tantangan yang saya hadapi. Ada banyak hal-hal yang saya harus korbankan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang pertama Anda atau saya dan saudara harus memperhatikan kelahiran rohani kita. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia. Ketika kita pertama kali datang kepada Kristus, kita diselamatkan, saudaraku yang kasih, kita diselamatkan bukan berdasarkan apa yang saya lihat. Bukan diselamatkan oleh karena, saya sudah dibaptis, saya sudah selamat. Memang kita sudah menerima jaminan keselamatan. Tetapi saudaraku yang kekasih, bukan hanya berdasarkan itu saja. Tetapi itu berdasarkan atas iman kita kepada Yesus. Itu berdasarkan akan apa yang saya akan jalani dalam setiap langkah kehidupan dari hari ke hari. Kelahiran ini saudara, kelahiran baru ini adalah titik awal dari kehidupan baru kita. Itulah langkah yang pertama. Namun saudara-saudaraku, perlu kita ingat bahwa kelahiran rohani ini bukanlah tujuan akhir. Ada yang berkata bahwa saat saya dilahirkan kembali atau saya dibaptiskan, ini sudah tujuan akhir saya di dalam kehidupan kerohanian saya. No, bukan saudara. Ini adalah langkah pertama untuk hidup di dalam Kristus, saudara-saudara. Kelahiran itu adalah anugerah Allah yang akan kita mulaikan untuk memproseskan pertumbuhan kerohanian kita. Untuk itu, saudara, kita kembali lagi. Kita sementara menjadi bayi rohani.
Karena di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita baru mengenal kembali akan Yesus. Kita masih memerlukan perhatian, kita masih memerlukan asupan makanan dan bimbingan dari orang tua agar saya dapat berkembang atau kita dapat berkembang. Begitu juga dengan kita, saudara. Itu baru step pertama, step awal yang harus kita lalui. Bertumbuh di dalam Kristus melalui firman-Nya, melalui doa dan hidup yang saleh atau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam tulisan pena inspirasi, Ellen White dalam Step to Christ mengatakan, kelahiran rohani adalah anugerah Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang baru. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Kita dipanggil untuk bertumbuh dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih, langkah yang pertama adalah saudara dan saya harus perhatikan dengan baik kelahiran kerohanian atau kelahiran rohani kita. Langkah yang kedua yang perlu kita lihat di sini adalah perhatikan akar-akar rohani kita, saudara-saudaraku. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku yang kasih, seorang yang bernama Colin Touch, ahli biologi asal Inggris, merupakan juga seorang penulis buku biologi yang terkenal, buku-buku yang luar biasa, yang buku-buku ilmu pengetahuan, pemerhati lingkungan. Dia berkata begini, dia mau menjelaskan tentang akar pohon. Dia katakan begini, akar pohon adalah garis hidupnya. Mereka tidak hanya menambatkannya ke tanah, tetapi juga menyediakan nutrisi dan air penting untuk memungkinkan pohon itu berkembang. Dan akar yang sehat akan mengarah pada pohon yang sehat, yang menunjukkan pentingnya mempertahankan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan akar. Saudara-saudaraku, kita perlu memahami bahwa saat kita memperhatikan akar-akar kerohanian kita seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7, kita menyadari bahwa penting sekali akan akar-akar ini. Kita perlu menumbuhkan akan akar-akar rohani kita. Akar yang dalam akan memberikan kepada kita kekuatan, akan memberikan kepada kita pertahanan yang kokoh dalam badai-badai kehidupan yang akan kita alami. Saudara-saudaraku yang kekasih, akar memberikan kekuatan. Pohon yang besar dan kuat tidak hanya berdiri karena tubuhnya yang besar, tubuhnya yang gede, saudara-saudara, tetapi juga karena akarnya yang sangat dalam, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dan ketika badai menghantam akan pohon itu, yang memiliki akar-akar yang dalam dan tetap berdiri teguh, sementara akar-akar dangkal yang lain tumbang, bahkan diterbangkan oleh angin. Coba kita renungkan atau kita bayangkan, saudara, ketika saya dan saudara pernah berada dalam sebuah badai. Sekitar tahun 2016, kami mengadakan perkemahan di Pantai Hamadi. Dan saudaraku yang kasih, malam itu begitu tenang. Malam itu begitu damai. Saya tidur di bawah pondok yang ada di pinggir pantai tersebut. Kami berkemah, saudara-saudara. Tiba-tiba saya mendengar kayak siulan yang begitu kuat sekali. Dan tiba-tiba angin yang sepoi-sepoi itu, yang awalnya sepoi-sepoi, menjadi sangat kuat. Dan dia menerpa tenda-tenda kami, saudara. Kami berada di antara pohon pinus yang ada pada waktu itu. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, angin yang sangat kuat itu merobohkan beberapa pohon pinus yang ada. Bahkan ada pohon pinus yang tumbang, kena di tenda dari para pengerja, seorang pengerja atau keluarga pengerja yang ada.
Tapi puji Tuhan, lewat kuasanya Tuhan menyelamatkan akan umat-umat atau pengerja yang ada, yang mengalami akan kecelakaan tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, meskipun angin begitu kencang, pohon itu tetap berdiri kokoh. Pohon yang akarnya kuat tetap berdiri kokoh, saudaraku yang kasih. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Jika kita goyah, saudara, ketika ujian datang, kita hanya memiliki akar yang dangkal, saudara-saudaraku yang kasih, kita akan goyah. Tetapi jika kita memiliki Kristus yang akarnya yang dalam, saudaraku yang kasih, kita tetap akan teguh menghadapi setiap badai hidup. Saudaraku yang kasih, akar itu akan memberikan nutrisi kepada kita, saudara. Ellen White berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 62, kekuatan rohani yang sejati hanya dapat diperoleh ketika kita membangun hidup kita di atas Kristus sebagai dasar yang kokoh. Luar biasa, saudaraku yang kasih. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, kita harus perhatikan petunjuk kerohanian kita. Kolose 2:7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudaraku yang kasih, ada dua jenis orang gagal di atas dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang berbuat baik tapi tidak pernah berpikir. Yang kedua adalah mereka yang berpikir tetapi tidak pernah berbuat baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, menjalani hidup tanpa menggunakan akan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Untuk berpikir sama seperti membidik tanpa sasaran, saudara. Pada saat ini kita harus merenungkan, saudara. Kita harus berpikir pada saat ini, saudara, tentang apa yang Yesus rindukan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Perhatikan petunjuk rohani kita, saudara. Apa petunjuk rohani kita? Rasul Paulus mengingatkan bahwa iman yang teguh dimulaikan dengan pengajaran yang benar. Untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, kita harus teguh dalam iman. Iman kita harus bertumbuh dan semakin kuat setiap hari. Apa yang kita dengar, apa yang kita ajarkan lewat firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, itu harus mengkokohkan kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus mengingatkan, iman yang teguh dimulaikan dengan pengajaran yang benar. Saudara-saudaraku yang kasih, kita pernah membangun rumah. Kita tahu, saudara, kita perlu fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Rumah yang tidak memiliki fondasi yang kokoh akan rapuh dan tidak bertahan lama. Demikian juga dengan iman kita. Kalau kita tidak kokoh iman kita, tidak berakar dalam firman, tidak berakar dalam Yesus, kita akan mudah goyah dan saat tantangan datang menghantam kita. Yang terakhir, saudaraku yang kasih, perhatikan bukti kerohanian kita. Kolose 2:7, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudaraku yang kasih. Ellen White menuliskan, Step to Christ halaman 63. Hidup yang berlimpah dengan syukur adalah bukti bahwa seseorang benar-benar mengenal Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang kasih, bukti kedewasaan rohani kita adalah hidup yang berlimpah dengan ucapan syukur. Hidup yang berlimpah dengan terima kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, kita bersyukur bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang diberkati, yang bertumbuh iman kita saat kita dihantam dengan berbagai macam tantangan. Coba kita pikirkan seseorang yang menerima hadiah yang besar yang sangat berarti bagi hidupnya. Orang itu pasti akan sangat berterima kasih. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kita menyadari betapa besarnya pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, nafas kehidupan yang diberikan kepada kita, saudaraku yang kasih, syukur kita akan melimpah setiap hari. Saudara-saudaraku yang kasih, John Newton berkata, saya bukanlah apa yang seharusnya saya jadi, saudara, atau apa yang saya harapkan terjadi dalam kehidupan saya, atau apa yang saya harapkan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya bisa benar-benar mau mengatakan saya bukanlah apa saya yang dulu, karena oleh kasih karunia dia sampaikan, Tuhan, aku ini adalah saya yang sekarang ini. Aku adalah aku saat ini. Saudara-saudara,
kita semua dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Saudara dan saya dipanggil menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Dan proses ini tidaklah mudah, saudara. Proses ini tidaklah gampang. Proses ini adalah sukar dan sulit, saudara-saudaraku yang kasih. Yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita hanyalah Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup di dalam Kristus, menumbuhkan akar-akar rohani kita yang dalam dan teguh, iman kita yang dalam dan teguh, dan hidup dengan ucapan syukur yang melimpah. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya, saudaraku yang kasih, sudah rindu untuk glow up, saudara? Apakah saudara dan saya siap untuk glow up pada saat ini? Saya mau menutup dengan sebuah ilustrasi yang akan membawa pemikiran kita kepada suatu gambaran yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, ada seorang anak kecil penjajah kue. Dia mau menjajakan kue buatan ibunya. Dan saat itu anak kecil ini dia melihat ada seorang muda yang dia berjalan tergesa-gesa menuju ke warung kaki lima karena perutnya sudah dalam keadaan keroncongan atau kelaparan akibat bekerja seharian. Dan aroma makanan yang sedap langsung menyambut akan pemuda ini dan dia langsung duduk. Tak lama dia sementara menyantap akan makanannya, anak kecil ini datang menghampiri dia yang menjajakan kue ini. Dia berkata, "Pak, mau beli kue saya?" Suara anak ini begitu lembut dan matanya penuh dengan harapan agar supaya pemuda itu membeli kuenya. Pemuda itu tersenyum memandang anak itu dan dia menjawab dengan sopan, "Tidak, Dek, saya sedang makan." Anak kecil itu pun langsung mengangguk, lalu dia berjalan menjauh, saudara, dan dia tidak pergi terlalu jauh dari pemuda tersebut. Dengan langkah kecilnya, ia tetap berkeliling menjajakan kue atau menawarkan kue yang dibuat oleh ibunya kepada setiap orang yang lewat. Tidak lama kemudian, saudara, pemuda yang makan tadi sudah selesai makan. Saat dia berdiri untuk membayar akan makanannya, dia mau bersiap berdiri untuk membayar akan apa yang telah dia makan, anak kecil itu kembali mendekat. Dia berkata, "Pak, mau beli kue saya?" Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh anak itu. Pemuda itu tersenyum dan dia menjawab kembali, "Tidak, Dek, saya sudah kenyang." Tapi anak kecil itu tidak menyerah. Saat pemuda itu mau melangkah pergi dari warung, anak kecil itu kembali dia menghampiri akan pemuda tersebut. Kali ini dengan senyuman yang lebih lebar. Mungkin dalam hatinya berpikir, mudah-mudahan diterima. Dan anak kecil itu dia berkata, "Pak, mungkin kue ini bisa dijadikan oleh-oleh buat keluarga di rumah." Kata dari anak ini penuh harap, saudaraku yang kasih. Pemuda itu mulai merasa risih. Ia tahu anak kecil ini hanya ingin menjual kuenya, tetapi dia memang tidak benar-benar berminat. Akhirnya dia mengeluarkan uang, saudara. Dia keluarkan uang 50.000 rupiah. Kemudian dia memberikan uang itu kepada anak itu. Dan dia katakan, pemuda ini katakan kepada anak itu, "Dek, ini uangnya. Kuenya enggak usah saya ambil. Anggap saja ini hanya sedekah dari saya untukmu." Dia berikan kepada anak itu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih dia menerima uang itu, anak kecil itu justru dia melangkah kepada seorang pengemis. Dan dia memberikan akan uang itu kepada seorang pengemis yang ada di sudut jalan. Dengan tangan kecilnya dia serahkan uang itu. Pemuda itu terkejut. Lalu dia datang kepada anak itu. Dia katakan, "Loh, kenapa kamu kasih uang itu? Kenapa kamu tidak ambil saja?" Dia heran kepada anak itu. Lalu anak kecil itu dia menjawab. Dengan polos dia katakan, "Saya sudah berjanji kepada ibu di rumah bahwa saya akan menjual kue ini, bukan menjadi pengemis. Saya ingin pulang ke rumah dengan kepala tegak, membawa hasil jerih payah saya
ibu saya selalu mengajarkan bahwa kerja itu adalah kehormatan. Saya tidak boleh menerima uang tanpa kerja. Pemuda itu terdiam. Kata-kata anak kecil itu begitu dalam maknanya. Seorang anak kecil begitu sangat memahami makna dari apa yang dinamakan kehormatan, ketekunan, dan usaha. Itu jauh lebih baik daripada banyak pikiran-pikiran dari orang dewasa pada saat ini. Anak itu tidak menyerah, berkali-kali ditolak karena ibunya telah mengajarkan kepada dia. Anak itu tidak mencoba mencari jalan pintas, tetapi dia berusaha dengan apa yang ia bisa. Lalu akhirnya pemuda itu tiba-tiba dia merasa malu kepada dirinya. Betapa sering ia sendiri menyerah dalam kehidupannya ketika menghadapi tantangan. Betapa sering pemuda itu meminta Tuhan memberkatinya tanpa lebih dahulu dia melakukan akan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Hatinya mulai tersentuh. Ia mengeluarkan beberapa uang lembar dari dompetnya. Lalu dia berkata kepada anak itu, "Saya beli semuanya, Dek." Anak itu tersenyum, matanya berbinar-binar. Ia mengucapkan terima kasih dengan penuh sukacita. Lalu dia berlari pulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan memulai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara, seperti anak kecil penjajah kue itu, iman sejati tidak menyerah karena ditolak atau sekali gagal atau dua kali gagal. Mungkin ada yang berkata, "Tuhan, betapa sulitnya bagi saya untuk mengalami pertumbuhan iman, untuk mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup saya." Dari kisah ini kita belajar, saudara, jangan pernah menyerah. Ikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Karena kita percaya iman sejati adalah tetap berjalan, tetap percaya, dan tetap berusaha pada waktunya. Dan Tuhan akan memberikan hasil yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan, yaitu pertumbuhan rohani kita. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah saudara rindu untuk glow up? Perubahan itu akan terjadi. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan firman Tuhan ini kami boleh bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kami boleh melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian-bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami masing-masing pribadi lepas pribadi bertumbuh dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.